Besti, welcome back di Natina. Hai semuanya, apa kabar? Nih aku sama customerku lagi. Nah lo udah plak di tangannya karena dia udah bilang tangannya dia ini lagi alergi Besti. Oke, by the way buat teman-teman siapa yang punya alergi tangan, aku pun sama kalau aku, tapi lebih karena aku beberapa makanan yang aku makan yang nggak bisa itu bikin aku gatel. Oke, nah sebagian juga ada teman-teman yang sharing karena alerginya tuh kayak nggak bisa kena alkohol dan sebagainya, bahkan ada yang sampai nggak bisa pakai nail gel lagi karena ada efek dari beberapa bahan kimia yang mereka nggak bisa kena ke kulitnya gitu kan. Aduh semoga kalian tidak mengalami itu ya Besti ya. FYI buat teman-teman semua yang punya usaha nail art kayak gini, wajib ya nggak boleh males untuk bersihin semua alat-alat kamu, di steril, dicuci, oke. Terus kamu harus bisa bedain mana barang yang bisa pakai sharing sama yang hanya untuk satu orang saja, atau misalkan barang yang bisa dicuci sama yang tidak, kalian harus tahu, oke. Aku udah beberapa share produk yang bisa dicuci apa enggak, itu ada di Instagram aku, yang di highlight tuh kalian bisa nonton ya, barang yang bisa dicuci sama yang enggak, terus barang yang bisa sharing sama yang enggak gitu kan. Nah by the way tadi aku bersihinnya itu pakai tisu basah, jadi kalau teman-teman bebas ya, mungkin kalau kamu lebih suka menggunakan metode yang direndam-rendam dulu, sok monggo, oke ya. Atau misalkan kamu yang mau kayak boleh tuh sambil di scrub dulu, itu sih nilai plus banget. By the way ini sebelum aku mulai untuk kita manicure, nah di sini aku mau remove dulu karena ada 2 jari yang masih on point banget. Oke, di sini aku mau kasih tahu beberapa tips buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman silahkan disimak. Buat kamu para customer atau kamu siapapun itu, oke, pentingnya untuk tidak mengkelopek kuku sendiri. Kuku, serem amat ya kuku, maksudku nggak boleh atau jangan ya untuk mengkelopek nail gel sendiri, please. Kalau kuku kamu nggak mau rusak, nggak mau tipis ataupun pecah-pecah, oke. Maintenance-nya nanti kalau udah rusak susah bu, lama, oke. Jadi di sini aku ulangkan nggak tuh, ingatkan kembali buat teman-teman yang misalkan kamu memang hobi banget pakai nail gel atau sejenisnya itu ya, jangan lupa sediakan budgeting juga untuk removal gelnya, oke. Jangan kamu remove sendiri dan kamu pelasak klopek sendiri, kecuali memang nail gel kamu tuh yang peel off ya, yang memang gak harus dipakai alat tertentu untuk meremove, kamu cukup dikletek aja bisa, silakan. Tapi kalau ini beberapa gak semuanya seperti itu yang bisa gampang mudah di peel off, oke. Nah ini aku udah remove satu. Nah kalau remove juga kamu hati-hati ya, kalau misalkan pakai nail gel wajib punya nih nail dust collector supaya nggak berdebu, oke. Nah ini dia yang aku bilang nih, ini adalah kalau misalkan kamu yang usil, Ci tapi itu enak banget, satisfying banget ngelopakin. Iya aku tahu karena aku dulu pernah mencoba itu. Untuk apa? Untuk membuat tutorial. Please don't do this kalau kamu nggak mau kuku kamu rusak, oke. Jangan salahkan karena nail art atau nail gelnya, oke. Jadi ini please banget ya buat teman-teman semuanya, pentingnya untuk saling memberikan informasi. Kalau misalkan kamu suka nail art atau nail gel, wajib juga kamu sediakan budgeting untuk remove gitu ya, removal gelnya, karena beberapa nail gel tuh nggak bisa di peel off, oke. Besti-bestiku tersayang, oke, penting banget ya, karena sering banget dengar teman-teman sesama nailis curhat, sering kayak, iya nih aku disalahin kukunya tipis katanya gara-gara pakai nail gel, terus bla bla bla. Aku mengerti sih, aku dulu pernah dari posisi kayak gitu juga, dan sering banget dibilang kayak, jangan pakai nail art lah, jangan pakai nail gel lah, itu bikin kuku rusak, gini. Ya sebenarnya on daily kamu seperti apa kegiatannya, terus kamu pas remove kayak gimana. Nah ini kayak gini nih, kelopek kayak gini nih, nggak boleh tuh sampai bagian dalamnya luka-luka, please, oke. Jangan, ini kalau ada kayak itu kamu gunting aja pakai gunting kuku. Kalau kulit yang kering jangan ditarik, nanti kamu tau gak sih kalau misalkan bagian atas itu kalau udah mulai ruam, itu tuh nanti akan ada berbekas kayak hitam ruam kayak gitu, itu susah banget ngilanginnya. Jadi jangan kamu lakukan itu ya teman-teman tersayang, jaga kuku dan jari kamu. Oke. Nah ini aku mau rapihin dulu, di sini aku mau bentuk dulu biar nanti shapingnya itu nggak terlalu banyak pakai nail file. Karena kenapa? Nggak semua customer aku itu bisa di shaping menggunakan nail file, karena beberapa orang nggak bisa kena nail file. Karena apa? Dia ngerasa kalau di buff, di shaping pakai nail file atau sejenisnya itu, dia merasa kayak ngilu gitu kan. Kalian pernah nggak sih dapat customer kayak gini? Atau kamu mungkin sebagai customer yang, oh iya nih aku juga sama, aku paling nggak bisa di shaping pakai nail file gitu karena berasa kayak ngilu gitu, nggak bisa dikikir pinggirannya karena kayak sakit ngilu gitu. Nah ini beberapa customer aku ada yang kayak gini, jadi aku ngakalinnya gimana nih? Oke, kamu bisa akalin yang kayak aku
gunakan kayak gini. Jadi kamu pakai gunting kuku, kamu bentuk dulu shapingnya, baru nanti kamu pinggirannya kamu ratain, rapiin pakai nail file. Jadi ini untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Oke, catatan dari aku ya, kalau teman-teman pakai nail file yang baru, oke, pastikan pinggirannya tuh kamu udah dihalusin dulu pakai, aku sih biasanya pakai buffnya juga atau enggak pakai nail drill yang sanding itu. Jadi karena kenapa, nail file itu biasanya kalau masih baru itu pinggirannya tajam, jangan sampai itu melukai pinggiran kulit customer atau teman-teman kamu atau diri kamu sendiri. Oke, jangan ya. Nah, ini kita lanjut untuk ke tahap bersihin kutikul yang kering dan pinggir-pinggir kulit yang kering. Oke, notes di sini ya. Kalau aku adalah tipe yang kalau misalkan ngegunting kutikul atau kulit kering itu hanya perlu dan secukupnya. Jadi aku bukan tipe yang sampai dalam-dalam banget, sampai botak banget itu kutikulanya digunting, no. Kalau aku tipe yang memang gunting yang seperlunya aja, karena yes, dia itu juga punya fungsi buat kita gitu kan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang kayak jangan nail art nanti nggak bagus, nggak sehat nih kutikul digunting gini, ya sebenarnya balik lagi kamu datangnya ke siapa, tempatnya proper atau tidak gitu. Oke. Kenapa sih aku bahas ini, kenapa sih aku bahas lagi gitu, karena beberapa saat aku pernah bahas, karena memang sering banget teman-teman yang banyak sharing juga, karena sekarang banyak banget kan ya content creator bikin jangan pakai ini, jangan pakai itu, jangan ini, jangan gitu kan. Itu sering banget, dan sometimes kita tuh buat teman-teman yang baru datang untuk cobain, mereka kan jadi takut gitu kan, dan dari kita pasti akan mendapat banyak pertanyaan, dan bahkan kita belum ngapa-ngapain udah kayak wah di gini nanti gini itu buat apa, ini apa, aduh gitu kan. Nah, ini pentingnya buat kita sebagai nailist atau owner untuk memberikan edukasi atau share beberapa info kayak gitu ya. Nah, itu penting banget supaya apa? Supaya untuk membantu gak ada lagi yang namanya kekhawatiran yang berlebihan atau salah informasi gitu. Akhirnya mereka jadi khawatir yang berlebihan yang tadi aku bilang itu, oke? Jadi kita saling kerjasama supaya tidak ada salah paham. Sebenarnya semua itu fine-fine aja, baik-baik aja kalau satu, kalau misalkan kamu sudah melakukan yang benar, customer juga tahu on daily harus melakukan apa dan tidak seperti apa gitu, dia itu pasti akan awet nail gelnya dan tidak akan merusak kuku. Kita yang terutama jangan pernah kamu remove kuku sendiri atau nail gel sendiri tuh di kamu kelopekin tuh, jangan ya, nggak boleh gitu. Nah, by the way di sini aku bersihin yang bagian keringnya aja, karena memang customer aku ada beberapa jari yang mereka yang kering banget. Jadi ada orang yang memang kalau mereka stres, hormon yang gak stabil, itu ada juga yang ngaruh ke pinggiran kuku mulai kering, tangan pecah, gitu kan, kayak kering parah. Itu juga ada yang seperti ada yang gatel, dan sejenisnya tuh banyak banget gitu kan. Jadi emang pentingnya buat kita tuh selain kamu jaga dari luar, pentingnya jaga pikiran dan perasaan kita supaya kamu gak jadi stres dan mempengaruhi ke hormon kamu gitu kan, akhirnya sakit ini atau itu. Please, oke. Nyanyi sering banget aku udah beberapa sekian customer aku yang sharing, mereka kayak ya ini aku lagi parah banget, bahkan dia sampai ke dokter karena alergi parah gitu kan. Oke, ini bayi udah beres, udah bersih. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk menggunakan ini dia yang aku pakai lah, PH Bond. Banyak banget teman-teman yang nanya, "Ci, kamu nggak pakai primer?" Nggak. Untuk beberapa produk ada yang aku pakai primer, ada yang enggak. Jadi tergantung brand mana yang aku pakai gitu ya. Nah, ini aku biasanya aku lebih sering pakai PH Bond. Sebenarnya kalau kamu mau pakai primer boleh banget. Bahkan pakai primer tuh akan memperkuat kamu punya base coat atau nail gelnya. Tapi kalau misalkan kamu nggak pakai pun sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya kembali ke kamu nyamannya bagaimana. So far sejauh ini sih memang aku selalu cuma pakai PH Bond, lalu baru pakai base coat. Kalau primer aku nggak pakai gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu pakai silakan, itu akan menjadi nilai plus, akan lebih kuat. So far sejauh ini kalau Cici pakai PH Bond aja kuat nggak? Aman. Aku pakai PH Bond aja aman. Yang penting apa? Dari manicure sampai nail prepnya kamu sudah benar, terus pengaplikasian base coat dan semuanya sampai ke top coat, seal terakhir. Kalau kamu udah benar dan kamu udah rapi, pasti awet. Nah, tinggal lagi kembali lagi ke customer customer masing-masing nih, on daily-nya mereka bagaimana, daily rutinnya bagaimana, menjaganya bagaimana, mereka bisa jaga apa enggak, itu juga ngaruh, oke? Nah, by the way buat teman-teman di sini aku selalu ingetin, aku nggak pernah bosan kalian, kalau kamu mau pakai base coat, pakai secukupnya, jangan sampai bleber. Terus usahakan ya, jangan sampai nempel ke kulit kanan kiri pinggiran bagian U itu, oke? Kalau buat teman-teman yang masih bingung, Ci itu maksudnya kutikula yang mana sih? Kutikula itu yang bagian atas itu yang kayak huruf U itu loh, Besti. Oke. Nah, terus kalau misalkan kamu rasa kayak aku mau masukin 5 jari ini tapi aku kayak ragu ya, jadi kayak belum rapi. Oke, kamu bisa ikutin yang tadi kayak aku gunain.
Jadi setelah kamu pakai yang kayak gini, nah kamu cure pakai single cure kayak yang di pojok ini. Banyak teman-teman yang itu apa sih yang warna putih kecil itu? Itu namanya single cure atau dia juga bilang flash cure. Nah, flash cure yang aku punya itu bentuknya dolphin. Banyak banget yang nanya, Cici bentuknya kayak center atau apa? Yang kayak center aku punya UV yang kecil itu. Tapi biasanya aku pakai yang bentuk center itu kalau misalkan aku lagi ngegambar gitu. Terus kalau misalkan untuk yang kayak gini aku biasa pakai yang dolphin karena ini lebih enak banget karena dia ada 3 lampu kanan, kiri, dan bagian atas. Nah, ini biar nggak apa nih dipakai ini. Ini supaya nggak ngebleber kemana-mana. Jadi cukup 4 detik aja gitu kan. Jadi buat teman-teman yang kayak kenapa sih kalau aku pakein base coat tuh ya belum beres, udah ngebleber aja yang lain kanan kirinya. Akhirnya aku cari tahu gimana ya, karena nggak semua orang ditanya tuh mau jawab atau share ilmu, nggak semua. And finally aku cobain, oh ternyata kita harus cure dulu. Jadi aku baru tahu pas, oh ini tuh fungsinya flash cure atau single cure. Oke, ini sangat membantu gitu kan. Itu semoga yang aku share ini bisa bantu buat teman-teman ya. Oh ya, by the way banyak banget teman-teman yang nanyain, aku kapan buka kelas online, aku kapan buka kelas offline gitu kan, kursus kelas aku. Oke, gak terasa ya, aku tuh jalanin banget, aku udah tahun keempat, tahun depan tuh Juni aku udah 5 tahun, oh my god. Nanti tenang, aku akan bagi-bagi hadiah lagi ya. Oke, secukupnya. Mulai kan tipe, oke. Oke, tenang ya Besti ya, secepatnya aku juga pengen banget buka kelas online maupun offline. Teman-teman doain aja, semoga soon aku bisa segera merealisasikan tempat untuk kita les, untuk kita belajar sama-sama supaya kondisinya tuh lebih nyaman. Jadi karena memang keadaanku yang saat ini belum bisa memungkinkan, oke? Jadi banyak banget teman-teman yang DM, yang WA aku juga nanya kapan open course-nya gitu kan. Sabar ya, nanti kalau aku udah buka kelas ikutan ya. Jadi sekarang aku sharingnya berbagi lewat YouTube dulu. Nanti kalau kamu mau lebih detail lagi belajar sama aku, nanti kamu bisa ambil kelas course sama aku kayak gitu ya. Nah, terus buat teman-teman juga makasih buat kamu yang udah support aku nonton YouTube channel aku, terus kamu yang udah follow Instagram, follow TikTok aku, nonton, like, dan komen. Itu adalah salah satu bentuk support terbaik buat aku. Makasih banyak. Dengan kayak gitu berarti konten yang aku share itu kamu suka dan aku semakin semangat untuk sharing dan bagi-bagi sama kalian semua. Terus buat teman-teman yang nungguin giveaway aku, ya ampun thank you so much kalau kamu udah nungguin. Sabar ya, aku sebagian udah mulai nyicil packing hadiah buat giveaway di YouTube. Nah, sebagian lagi belum nyampe paketnya, Bon. Mohon maaf lah ya kalau agak lama gitu. Nggak apa-apa ya, yang penting nanti pas lagi bagi-bagi bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau di kemarin di Instagram aku udah bagi giveaway, nah kali ini giliran di YouTube aku mau bagi-bagi giveaway buat teman-teman semuanya. Oke, jadi buat teman-teman pantengin terus IG aku, pantengin juga YouTube dan juga YouTube channel aku sama TikTok aku. Oke, jadi biar kamu gak ketinggalan. Nah, buat teman-teman ya, sebentar lagi aku akan kasih tahu kamu warna yang wajib kamu punya di tempat kamu. Oke, series ini tuh benar-benar bagus banget buat kamu yang kuku pendek dan kamu nggak suka yang terlalu heboh, terus kamu yang maunya simple tapi buat ternotis orang kayak terlihat, wih ini elegan, mahal, wah mewah. Nah, kalian bisa banget pakai warna yang ini. I don't know kenapa ya, aku suka banget sama ini. Buat aku nih kayak warnanya timeless banget. Mulai dari semua genre warna kulit pakai warna ini tuh bener-bener cocok pol, bagus banget. Aku ngomong sampai kayak gini ya, tapi ini beneran, ini kepake banget dan semua orang pasti suka. Oke, entah kenapa kalau pakai warna tone ini tuh bikin kulit kita jadi semakin gimana ya, mewah gitu ya, kayak wih gitu. Terus mau kuku panjang atau pendek, pakai ini juga bagus. Yang penting apa, kamu pintar ngebentuk shapingnya. Jadi buat teman-teman yang pakai nail art ya, jadi kamu pintar-pintarlah memilih shaping bentukan kuku yang cocok dengan jari kamu gitu. Jadi jangan memaksakan yang memang bukan cocok dengan bentukan jari kamu gitu. Kenapa? Karena aku juga dulu pernah nih, kayak aku tuh suka model yang square coffin gitu kan. Terus aku selalu memaksakan pingin membentuk kuku aku seperti itu, tapi ternyata memang tipe jariku tuh tidak cocok dibuat seperti itu, kecuali kuku aku super panjang pol baru masih bisa gitu kan. Dan ada lagi kendalanya, yes, bentukan kuku aku yang tidak memungkinkan dibuat square coffin, hampir tipe. Nah, ini note saya buat teman-teman, kalau kamu merasa ada yang kotor, debu nempel atau ada yang ngebleber, nggak usah takut untuk dikoreksi. Jadi lebih baik kamu mengkoreksi daripada kamu mengkoreksi di akhir dan itu akan membuat PR lebih panjang. Oke, kayak gitu ya, itu catatan. Oke, nah terus
kayak tadi aku bilang tuh, jadi kan semua bentuk kuku itu sebenarnya disesuaikan dengan jari kita gitu kan, bagus gimana. Mulai dari bentuk kuku, warna, model, itu ngaruh banget sama finally tangan kita bagus apa enggak looknya. Karena kenapa? Kita lihat di display cakep, belum tentu di tangan kita cocok, maupun sebaliknya. Terkadang di display tidak cocok, ternyata pas pakai kita warna, wow ini kita banget dan itu cocok, itu penting banget. Nah pentingnya untuk apa ya, kamu harus tahu mana yang cocok sama diri kamu sama enggak, itu penting banget. Karena kenapa? Itu mempengaruhi hasil finishing. Nah kayak gitu. Terus kayak aku juga selalu kasih customer nih tips buat teman-teman ya, kalau misalkan kamu sering dapat request kuku dia tipenya pendek banget gitu kan, tapi dia carinya desainnya yang panjang lentik dan dia nggak mau di extension, wah repot. Kamu sarankan untuk dia cari desain yang memang kuku pendek sesuai dengan dia punya kuku. Ini dia, catat dulu, 455 party ini wajib punya, warnanya bagus banget. Oke, party 455 series red wine, itu kamu gak usah takut nyesel beli karena itu bagus Paul. Bagus banget sumpah, beneran ini cakep banget. Oke. Nah nih ya, kalau misalkan kamu mau pakai nih, dengerin ya buat teman-teman ya, kayak kalau mau pakai gel polish nggak usah terlalu langsung banyak seplek ketiplek langsung, habis itu kamu keringin ya, dalamnya masih basah luarnya mengkeriput. Nah itu hati-hati. Saranku, kalau emang kamu mau warna yang lebih pekat banget, nggak apa-apa, sedikit-sedikit layer to layer, satu layer dulu, keringin sudah sempurna, baru kamu layer kedua. Jangan kamu langsung sekaligus ambil jeret banyak banget, sampai ngebleber, itu PR banget teman-teman, jangan sampai. Apalagi kalau misalkan kamu lagi ramai nih, aduh jangan banget kayak gitu ya, oke? Nah terus kalau misalkan kamu nggak bisa, gimana sih caranya nih, aku kok nggak bisa ya pakai langsung kuas dari si bawaan gel polishnya, nggak mau rapi gitu, pinggirannya juga nggak bleber. Aku dulu pernah ngerasain posisi itu dulu tuh, kok nggak bisa rapi kayak orang-orang langsung pakai kayak gini gitu kan. Nah kalian bisa pakai tambahan alat bantu, yaitu pakai kuas liner. Oke, pakai kuas liner, kamu pakai pinggir-pinggirannya kamu ratain, nah seperti itu. Nah tapi kalau bisa kamu langsung pakai kuas dari bawaan si gel polishnya, itu lebih nilai plus, itu lebih bagus. Oke, jadi karena kenapa? Satu, mempersingkat waktu, yang kedua kamu pasti akan lebih cepat mengerjakan, terus otomatis ya skill kamu akan lebih naik gitu, menurut aku sih seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu belajar, nggak apa-apa, rapin dulu pakai kuas, yang penting hasilnya rapi dan kamu masih bisa sesuaikan dengan durasi waktu ya, jangan terlalu lama juga, ntar customer kamu bete, bosen gitu kan. Itu penting banget sih untuk bisa kita sebagai owner atau nailist menjaga mood customer gitu. Karena kenapa? Kalau customernya udah mulai bosen, gelisah, bete, itu akan mempengaruhi kita juga yang ngerjain, karena kayak mereka kayak aduh masih lama gak sih, terus mukanya udah gak enak, dan dia pasti akan mulai gerak sana gerak sini karena mereka sudah menunjukkan bahwa mereka saya bosen nih, masih lama nih gitu. Jadi pentingnya buat kita untuk bisa mempersingkat waktu pengerjaan dan mencairkan suasana biar mereka nggak bosen. Itu penting banget. Memang nggak mudah kan buat kita para bidang jasa gitu kan, kita mempercantik seseorang, tapi kita juga harus memberikan servis terbaik agar mereka tidak bosan selama proses pengerjaan gitu kan. Wow, saya paham sekali buat teman-teman semua yang mengerjakan di bidang yang sama kayak aku kayak gini, di bidang kecantikan, yang kita tuh memang sebagai nailist tuh, kita tuh tidak hanya sebagai nail treatment, tapi kita juga sebagai ibarat kata ya, kita tempat curhat dan lain-lain. Kita menampung semua emosi orang yang lagi cerita tuh, ada apa dia cerita sama kita. Oh ya Besti, ada yang ngalamin kayak aku gak sih? Kalau ini aku relate banget sih di aku. Entah kenapa ya, dari customer itu bisa jadi teman, bahkan kayak saudara atau keluarga sendiri. Tapi dari teman atau keluarga, orang terdekat, itu belum tentu bisa jadi customer. Itu gak tahu kenapa menurut aku tuh kayak masih jadi misteri ya. Ya dulu aku berpikir kayak sempet ada di fase yang oh ya nih aku mau buka usaha ini, aku pasti jalan nih, karena kenapa, teman-temanku kan banyak, terus aku punya circle yang memang aku punya tim dancer cewek-cewek semua dong gitu kan. Tapi ternyata ongoing no. Tidak, bahkan lebih banyak customer aku tuh dari orang-orang yang memang bukan orang di sekitar aku atau orang terdekat atau teman. Bahkan customer aku lebih banyak dari orang-orang yang aku nggak kenal, mereka datang ke aku. Aku sampai mikir gini, berarti mungkin kalau misalkan jadi customer kayak gini tuh, mungkin orang yang aku kenal mereka datang ke orang yang aku nggak kenal, dan orang yang mereka kenal itu datang ke aku gitu kan. Jadi kayak barter customer kali ya. Entah kenapa bisa seperti itu misteri yang memang bener. Kamu ngalamin gak sih buat kamu yang lagi punya usaha apa gitu kan, kayak teman saudara tuh belum tentu bisa jadi customer, tapi dan sebaliknya customer tuh bisa jadi teman atau kayak saudara ngajak ngobrol gitu, kayak lebih kayak ih kok bisa ya, tapi aku bener loh. Aku sempet nemu kata-kata itu dan ternyata ini loh yang aku alami bener beberapa kali gitu kan. Ini hanya sekedar sharing ya, tapi itu kayak
kok bisa ya gitu, kok bisa gitu kan. Ya seperti itulah. Nih by the way, kembali ke warna ya. Sekarang kita bahas soal warna. Kalian bisa lihat kan warna ini. Jadi buat teman-teman yang nanya 455 tuh warna apa? Sebenarnya ini warna marun, tapi marun yang gelap. Oke, jadi warnanya ini super cakep, kalian bisa lihat. Jadi kalau misalkan sekilas itu kalau kita lihat, ini tuh warnanya tuh kayak sedikit agak seperti warna terakota tapi yang gelap. Oke, jadi kayak warna berry-berryan gitu, kayak benar kayak red wine. Kamu tau kan warna red wine? Ini walaupun cuman polosan, tidak ada glitter, tapi secakep pol itu. Oh ya by the way, mohon maaf ya teman-teman. Ini video pakai top coatnya sama overlaynya. Kameraku kepanasan, udah ganti emang harusnya ya. Oke, jadi kayak ya udahlah gitu kan. Ini cuman ini video yang ada pas pakai gel polish aja, pas pakai gel lagi overlay sama top coat tuh videonya nggak bisa kesimpan. Kalian lihat nggak sih tadi pas pertama opening tuh aku udah dada aja udah ngadet frame-nya tuh nggak sesuai, sebel deh. Ini kayak HP aku udah minta ganti. Tapi aku bersyukur banget sih dengan handphone aku yang ini menemani aku ngonten sampai dari aku nggak punya followers, aku nggak punya subscriber, sampai subscriber aku punya segini, followers aku punya banyak. Segitu aja aku udah bersyukur loh, karena kenapa, ngumpulin followers tanpa beli dan lain-lain tuh luar biasa loh. Effort aku bener-bener dari nol ngumpulin segitu aja aku udah bersyukur banyak punya teman-teman ngobrol di dunia internet ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman supportnya. Oke nih buat teman-teman, pokoknya kalau misalkan kamu rasa keluar rapi, nih ini dia aku contohin. Kamu pakai kuas liner, bebas kuas liner brand apapun, yang penting kuas liner. Terus kamu isi bagian kosong-kosong yang kamu rasa nggak bisa dijangkau menggunakan kuas si gel polish, karena kan kayak kelingking kan kecil banget ya, pasti kan nggak gampang untuk menjangkaunya gitu, ada malah ngebleber kayak gitu. Jadi kamu bisa bantu pakai kuas liner, oke? Nah terus kalau kamu rasa sudah rapi, baru nanti kamu cure. By the way, mohon maaf ya ketutupan, namanya aku lagi sama customer nih, aku nggak bisa ngeliat fokus ke kamera karena aku berpacu sama waktu gitu ya buat teman-teman. Terus buat teman-teman, makasih banyak buat kamu yang selalu nungguin konten aku. Terus banyak yang bilang kayak, Ci doang apa-apa mau seadanya juga, pokoknya diposting aja yang pas part sama customer, karena aku pengen lihat gitu prosesnya kayak gimana. Nih kayak gini lah proses aku kalau sama customer. Kalau lagi sama bagian request just basic color tuh cepet gampang gitu kan. Tapi kalau yang udah mulai menggambar sanggit nails, wedding nails, oh my god, itu aku bisa 3-4 jam. Apalagi kalau sama extension. Asli ya, buat aku yang ngerjain extension sama remove tuh capek banget. Entah kenapa kayak aduh capek banget beneran tuh, udah mengurus energi di awal sebelum aku mau manicure, terus nge-base coat dan lain-lain, pakai gambar ini itu. Jadi kalau pakai extension tuh aduh capek banget beneran, pengerjaannya lama banget gitu. Karena kenapa, kita harus rapi gitu kan, karena mempengaruhi nanti hasil daya tahannya ke depannya bagaimana kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman sabar ya, memang kalau ngerjain kayak gini tuh memang kamu yang harus bisa sabar-sabar. Tapi bener deh, ngerjain kayak gini tuh kamu kayak latihan bersabar, latihan bisa memahami teman-teman dan customer kalian kayak gitu. Karena memang nggak semudah itu loh, karena sometimes orang berpikir enak banget jadi kamu yang kerja cuma duduk doang dapat duit. Hey kamu nggak tahu ya betapa begalnya duduk terus gitu kan, kepala sakit, mata sakit, ngeliat lampu terang gitu kan. Terus kamu tuh harus fokus banget bikin menguras energi. Karena kenapa? Karena yang kita kerjain adalah sebagai nail therapist atau nail treatment yang untuk merawat atau membantu ngejaga, mempercantik dan menjaga kesehatan kuku customer kita gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak iya nih aku dianggap cuma kerja ini doang, semangat ya Besti. Semua ada fasenya, semua ada waktunya. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha dan berjuang mulai dari nol, semangat, pasti bisa. Aku juga dulu sama aku benar-benar dari nol. Dulu aku nggak les, tapi kira aku kumpulin uang bisa sampai les. Buat teman-teman semangat ya, nabung, oke, upgrade skill kalian, oke. Itu penting, oke, itu penting. Karena kenapa? Biar kamu tahu dapat teori maupun non teori. Jadi kamu udah dapat ilmunya, kamu praktekin dapat, itu penting banget buat bekal kamu upgrade skill kamu, oke. Otodidak boleh kok, nggak masalah, tapi ada baiknya juga upgrade skill kamu ke orang yang sudah prof kayak gitu. Itu penting, oke. Jadi semangat menabung untuk kembangin usaha kamu, dan semangat juga menabung untuk upgrade skill kamu. Aku juga sama, aku juga masih nabung untuk aku nanti mau les sama siapa lagi ya, upgrade skill aku gitu kan. Itu penting banget sih gitu kan, karena ilmu tuh nggak pernah stuck sampai situ aja, berkembang terus. Jadi kita tugas siapa? Kumpulkan uang. Begitu ada, mari kita upgrade gitu, oke. Buat teman-teman stay tune ya, nanti aku mau bagi giveaway lagi. Ini juga udah mau edisi Natal, nanti juga aku pasti akan bagi-bagi giveaway bentar lagi, oke. Cepet ya, ini udah 2024. Emang sih perjalanan melewati 2024 ini sangat-sangat panjang ya. Walaupun terasa tahu-tahu udah mau penghujung akhir tahun gitu kan, ternyata
wah ternyata aku bisa melewati 2024 ini. Semoga 2025 nanti lebih baik lagi ya teman-teman ya. Nah ini aku pakai yang layer kedua ya. Nih sebenarnya kalau aku lebih suka satu layer, jadi kayak agak rawang-rawang cakep gimana gitu, tapi dia tuh bukan tipe yang tipis karena ini warnanya ini solid color, ini bukan warna jelly color atau share. Oke teman-teman, jadi kalau warna yang 455 party wine ini, red wine ini warnanya solid color, jadi sebenarnya kalau pakai satu layer pun sudah kelihatan, tapi karena memang balik lagi ke request customer aku tuh benar-benar yang bold banget, jadi dia pakai 2 layer kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kamu mau pakai kayak aku bilang kayak gini, cukup pakai satu layer aja, dikeringin, terus baru pakai 2 layer lagi gitu. Jadi jangan sekaligus langsung banyak, oke? Sayangi, nanti kalau enggak dalamnya belum kering dan sejenisnya itu PR banget, beneran deh. Oh iya, buat teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan aku lama banget ngebalasin komen kalian di YouTube. Apalagi Instagram DM, aku udah gak pernah bacain DM aku, mohon maaf udah numpuk banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mau ngobrol sama aku, ya bener aku aja di kolom Q&A ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow juga, oke? Nah jadi pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, comment, subscribe, dan follow aku di IG ataupun di TikTok. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan aku gak pernah bacain DM Instagram, oke? Nanti aku akan usahakan untuk bisa baca ya. And finally ini udah selesainya. Mohon maaf nih ya, video top coatnya error, sedih banget. Nah ini udah hasil finishingnya. Kalian bisa lihat kan, kuku pendek pun masih bisa cakep dong. Jadi sebenarnya gini, semua kuku itu bagus, semua kuku itu cantik. Gimana kita merawatnya kayak gitu. Nah ini dia, cakep kan? Walaupun pendek kayak gini terlihatnya seperti ringkes kan, terlihat elegan juga kan. Aku suka banget sama warna ini. Oke, buat teman-teman jangan lupa ini dia Instagram dan TikTok aku Ignatianus, di follow ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Bye bestie.